kita coba dalam pembelajaran IPAS menyenangkan bersama Bu Ainur. Wah, kita sedang berada di tengah hutan. Shh, jangan sampai suara kita mengganggu penghuni hutan ini ya. Yaps, kali ini kita akan belajar IPAS di fase C kelas 5 dengan topik memakan dan dimakan. Capaian pembelajaran kita adalah peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Dengan tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan. 3. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Ada kata yang melompat ke arah Bu Ainur. Mari kita langsung saja ke materi yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa dimakan dan memakan antara sesama makhluk hidup dengan suatu urutan tertentu. Cahaya matahari menghasilkan energi cahaya yang digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan disebut juga sebagai produsen. Kemudian, tumbuhan dimakan oleh belalang, sehingga pada jaring-jaring makanan ini, belalang berperan sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat 1. Belalang dimakan oleh tikus sebagai konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2. Konsumen sekunder biasanya adalah hewan karnivora atau hewan yang memakan hewan lainnya. Tikus dimakan oleh ular. Di sini, ular sebagai konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen paling akhir atau bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena waktu bertarung dengan predator lain saat berburu atau diburu oleh manusia. Selain produsen dan konsumen, ada peran lain yang sangat penting yaitu dekomposer. Jamur, bakteri, dan cacing tanah merupakan contoh dekomposer alami. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan dan menjadi siklus yang terus berputar. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau bertanya, menurut kalian, apa ya arti tanda panah pada rantai makanan di atas? Bagaimana jika tanda panah pada rantai makanan terbalik ya? Yaps, benar sekali. Panah pada rantai makanan digunakan untuk menunjukkan arah aliran energi dan transfer makanan di dalam ekosistem. Jika kalian membalik panah dalam rantai makanan, itu akan menciptakan hubungan yang tidak sesuai dengan realitas alam. Ini akan bertentangan dengan fakta bahwa singa sebenarnya memakan rusa, bukan sebaliknya. Lalu, apa sajakah peran makhluk hidup dalam satu rantai makanan ya? Pertama, produsen. Produsen adalah penghasil makanan. Tumbuhan disebut produsen karena dapat memproduksi makanannya sendiri melalui reaksi fotosintesis. Untuk melakukan ini, tumbuhan membutuhkan energi cahaya dari matahari. Kedua, konsumen. Makhluk hidup berperan sebagai konsumen yang memakan makhluk hidup lainnya. 3. Dekomposer, yaitu makhluk hidup pengurai sisa-sisa bangkai hewan, tumbuhan, dan bangkai makhluk hidup lainnya. Bagaimana dengan ekosistem di laut? Apakah di laut juga terdapat rantai makanan? Siapakah yang menjadi produsennya?
Pada ekosistem laut, tokoh utamanya ternyata yang tidak terlihat oleh mata kita loh. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak di laut. Berikut ini kita amati contoh salah satu rantai makanan yang terdapat di dalam ekosistem laut. Rantai makanan tidak selalu memiliki proses atau urutan yang panjang. Contohnya saja pada gajah. Ukuran gajah dewasa yang besar menjadikannya tidak mempunyai predator alami. Nah, kita sampai pada jaring-jaring makanan. Apa sih bedanya rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas, makhluk hidup yang sama bisa berada pada lebih dari satu rantai makanan. Satu jenis produsen dapat dimakan oleh berbagai macam konsumen tingkat 1, begitu pula dengan konsumen tingkat 2 dan 3 yang bisa memakan berbagai jenis hewan. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi.